Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mulai materi yang baru terkait dengan kuda. Tapi sebelumnya, saya bukan ahli kuda. Jadi, saya hanya diamanahi untuk memberikan materi tentang ini. Sebetulnya, yang dulu ahli kuda adalah Pak Dwi Cipto. Jadi kalau kalian pernah bertemu dengan beliau, mata kuliah yang beliau ampu biasanya biologi. Kalau tidak eh Manchester, betul. Jadi mungkin kalian sudah pernah bertemu dengan beliau. Sebetulnya yang ahli terkait dengan kuda itu yang banyak mendalami adalah Pak Dwi Cipto. Kalau dulu pernah ada almarhum Prof. Sri Bandiati. Nah, beliau juga senang kuda. Itu ya. Nah, hari ini kita akan coba membahas terkait dengan eh, bangsa-bangsa kuda, lalu mungkin sedikit terkait dengan potensi kuda tersebut. Ya, nah, eh ini ya untuk taksonominya kecil mungkin ya, nggak kelihatan ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kelihatan nggak? Enggak. Saya zoom ya. Nih ya. Nah, ini taksonomi terkait dengan kuda dan nomenklaturnya. Nah, taksonomi ini kalau kita lihat itu ada di atasnya Linnaeus 1758. Nah, Linnaeus ini adalah bapak taksonomi modern. Jadi kalau kalian kenapa? Proyektor. Ah, biarinlah pindah ke sini aja. Sini, pindah ke sini aja. Yuk, cukup kayaknya kalau di sini. Paling di sini juga bisa kelihatan. Sini pindah-pindah ke sini, ke sayap kanan. Ayo di depan, kenapa sih pada mau di belakang? Saya nggak akan gigit juga bukan kuda. Geser, geser. Tuh kan cukup. Ini yang belakang sana, ujung sana. Sini ke depan, masih cukup kok. Cukup ya. Mana ya? Tuh masih kosong. Berapa? Sip, lanjut ya. Oke. Eh, nah ini tadi saya sampai Bapak taksonomi modern ya. Nah kalau kita lihat dari awal kingdomnya itu adalah animalia atau hewan ya. Lalu terus ke bawahnya sampai subkingdom, lalu filumnya dan lain sebagainya. Chordata itu tulangnya ya ada empat ya. Jadi yang rongga-rongga itu termasuk semua hewan vertebrata itu masuknya chordata filumnya. Termasuk nanti tetrapoda, mamalia itu kan larinya ke situ ya. Lalu eutheria itu ada apa? Laput, embrio dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu termasuk apa hewan-hewan yang memang dia ketika melahirkannya diselimuti selaput selaput embrio itu. Lalu ordernya Perissodactyla. Apa itu Perissodactyla? Ada yang tahu? Perissodactyla.
Apa? Perissodactyla apa? Dapat? Ada? Kukunya ganjil. Kalau Artiodactyla apa? Ya, jadi itu yang membedakan dengan domba atau sapi. Itu kan biasanya kukunya genap ya. Kalau ini kan Perissodactyla itu kukunya ganjil. Terus sampai ke familinya Equidae. Equidae itu biasanya ada surei, ada apa? Ekor. Itu biasanya masuknya ke situ. Sampai ke spesiesnya adalah Equus caballus, itu adalah kuda. Eh, Itu sedikit tentang eh, kuda. Nah, berbicara tentang kuda kan ada yang mirip-mirip ya sama kuda, termasuk di situ kuda zebra itu masuknya ke subgenus. Genusnya sama. Genusnya sama. Genusnya dia masih tergabung dalam Equus ya. Nah, subgenusnya beda-beda. Kalau kuda kan Equus caballus atau Equus equus ya. Nah, kalau misalnya ini subgenusnya ada yang Equus hippotigris, itu kuda zebra. Lalu juga ada Equus hemionus, itu kuda setengah keledai. Lalu ada Equus asinus, itu keledai. Itu hanya berbeda subgenusnya. Tapi genusnya sama Equus. Nanti spesiesnya juga ada yang berbeda lagi. Masing-masing dari zebra ini macam-macam nih. Ada Grevy, ada sampai ke Equus zebra ya. Bisa dilihat sama teman-teman semua. Kalau keledai itu sebetulnya spesiesnya Equus asinus linnaeus. Kalau ini setengah keledai, itu biasanya setengah keledai itu bukan setengah keledai setengah sapi, bukan. Tapi biasanya keledai-keledai yang memang adanya hidupnya di alam liar biasanya. Kalau yang setengah keledai ini termasuk di sini saya lihat wild ass. Wild ass itu adalah keledai yang hidupnya di alam liar. Jadi dia belum didomestikasi kan, kalau keledai mah didomestikasi ya. Termasuk kalau di film kartun dulu ada film apa ya, Donkey, si Donkey itu film apa ya? Shrek ya. Nah, itu kan keledai. Masuknya ini nih ke subgenus Equus asinus. Ya. Jadi banyak subgenus dari Equus itu. Ada beberapa lah. Termasuk zebra, keledai, dan yang keledai di alam liar. Nah, kalau lihat si tampilannya, ini Equus caballus itu kuda. Lalu Equus hippotigris itu zebra. Equus asinus itu keledai yang sudah didomestikasi. Nah, kalau Equus semionus itu keledai yang di alam liar. Perbedaannya kalau kalian lihat itu cukup kelihatan ya. Kalau kuda itu ramping dia si mukanya, kalau zebra belang-belang kurang lebih. Kalau Equus asinus bentuknya lebih gemoy gitu ya, bulat-bulat gitu. Kalau yang ini lebih ramping, Equus hemionus. Nah, ketika kita berbicara tentang apa asal usul, kita harus lihat sejarahnya. Ini dari zaman pra sejarah mungkin ya, karena mulainya mungkin sekitar 60 million years ago, 60 juta tahun yang lalu, MYA kan ya disingkatnya, million years ago. Nah, itu dari mulai Hyracotherium, Mesohippus, Merychippus, Piohippus, sama Equus. Equus itu berarti kuda yang sudah sekarang. Yang paling awalnya kuda tuh yang itu kayak kancil, Hyracotherium. Dia biasanya dulu setahu saya hidupnya di
zaman eh, awal-awal tuh sekitar 60.000 tahun yang lalu. Kudanya kecil, tambah sini tambah besar ya. Nih, kalau dilihat burem ya. Ntar. Jadi yang saya lihat tuh perbedaannya, dulu si kukunya ganjil, 3. Sampai sekarang itu tetap ganjil, tapi jadi 1. Jadi kalau dulu kukunya 3, sekarang jadi 1. Nah ini ilustrasinya. Equus berarti yang sekarang ya, recent. Zaman Miosin, lalu Meryhippus juga zaman Middle Miosin, itu Late Miosin. Nah Mesohippus itu Late Eocene. Nah kalau yang tadi yang pertama, yang kayak apa, kancil, nah itu jauh sebelum yang sekarang, di zaman Eosin. Kan yang ini Late Eocene, kalau yang awalnya itu yang kayak kancil tadi. Yang ini nih, Hyracotherium. Itu yang awalnya sekali. Nih, yang ini. Ada di sini nih. 60 MYA. Million years ago. Jadi udah lama banget. Kalau kita lihat, bentuknya juga berbeda nih. Yuk, kecil, ngegedein, terus makin besar tapi ada bintik-bintik belakangnya. Ini sudah mulai menyerupai kuda sekarang. Dia sudah mulai mix feeder. Yang ini dia browser. Browser itu ke atas. Kalau ini dia sudah mix feeder. Yang ini mulai grazer atau grazing merumput. Dari mulai Neohipparion terus sampai Equus sekarang grazer. Mulai 1 itu dari sini. Ini kan masih 3 ya. Nah, mulai dari sini dia sudah nah ini masih 3, ini udah 1. Ini masih 3 tuh. Ini masih 3. Ini masih 3. Jadi sampai Nanipus itu masih 3. Yang paling jelas itu ini. Dari Mesohippo, dari ini nih, Hyracotherium itu 3. Sangat jelas ke sini, makin ada evolusi, ujungnya 1. Itu ya. Kalau secara ininya, dari mulai Eosin, Oligosin, Miosin, sampai sekarang itu kita di sini, di atas ini. Ya, nanti kita ngobrol lebih lama lagi. Nah, ini ada gambar museum, museum kuda. Di sini dijelaskan mungkin ya asal usulnya lebih lengkap di museum ini. Lalu kalau kita lihat, kuda ini banyak dipakai atau digunakan oleh tentara-tentara di seluruh dunia. Karena memang kalau misalnya dari zaman dulu juga perang-perang zaman dulu kan identik dengan kuda. Ya, belum ada tank baja, belum ada apa. Identik dengan kuda. Pasukan berkuda atau kavaleri. Sampai sekarang juga nama itu masih ada ya. Di kita juga ada kavaleri, di Inggris apalagi itu sudah terkenal ya, sampai kalau pengiringan kerajaan juga pakai kuda.
Kalau kita mungkin masih di Jogja, masih ada identik dengan kuda. Ada abdi dalam untuk ngurus kudanya kalau di Jogja. Nah, si evolusi ini berlangsung dalam tempo yang tidak singkat. Sehingga kuda modern ini berubah dari yang tadi kecil, yang awalnya kecil, itu sekarang tumbuh menjadi besar atau si performanya mulai berubah. Kuda-kuda sekarang itu sebagian besar rasnya kudanya besar-besar. Kakinya panjang sehingga dia bisa berlari cepat. Kenapa seperti itu? Karena dulu dia browser, sekarang dia grazer atau di lapang atau padang rumput terbuka. Jadi dia lebih adaptif. Lalu kuda pertama bertubuh kecil dengan kaki pendek karena habitat awalnya di hutan. Nah, kalau yang sekarang tuh habitatnya kalau kuda kalau kita lihat kalau di kita di Sumba ya, Sumba atau Sumbawa itu di padang rumput atau savana atau stepa. Makanya dia tinggi-tinggi. Walaupun kuda-kuda di kita tidak setinggi kuda-kuda dari luar negeri ya. Perubahan kuda modern terletak pada ukuran, pengurangan jari kaki yang tadinya 3 jadi 1, lalu perubahan ukuran dan bentuk gigi. Tadi di slide sebelumnya ada perubahan-perubahannya. Nah, adaptasi ini terkait terhadap perubahan iklim dan padang rumput, lalu tingkat evolusinya sangat bervariasi. Tidak semuanya seragam. Evolusi ini didorong oleh dua mekanisme utama, yaitu yang pertama seleksi alam dan hanyutan genetik atau rekayasa genetik ya. Kombinasi tiga proses utama yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Itu untuk nanti kedepannya direkayasa sehingga menghasilkan kuda-kuda yang diinginkan gitu. Nah ini Eohippus bentuknya, pelan-pelan, harus jatuh. Ini Eohippus dibandingkan dengan Cabalus, Equus Cabalus. Sangat jauh berbeda. Kalau menurut saya yang itu mah kayak kancil ya, mirip-mirip kancil gitu. Yang ini Cabalus sudah seperti kuda-kuda yang sekarang kita lihat. Nah, di sini dijelaskan kuda telah berevolusi dari makhluk seperti anjing kecil dengan banyak jari kaki, jarinya kan ada tiga, menjadi hewan berkuku tunggal. Mereka tumbuh dari seukuran anjing 60 cm, tingginya mungkin, menjadi kuda modern dengan rata-rata 160 cm, hampir 3 kali lipat ukuran tingginya. Saat ini, Equus cabalus modern telah diubah dan dibiarkan secara selektif agar sesuai dengan tujuan tertentu. Kuda itu memiliki pengaruh besar dalam sejarah manusia, dijinakkan sekitar 6.000 tahun yang lalu dan digunakan untuk transportasi, pertanian, berburu, pertempuran, olahraga, rekreasi, dan lain-lain. Jadi kalau saya lihat kuda itu ada di hewan yang pintar menurut saya. Yang saya pernah sering interaksi gitu ya. Hewan yang paling bodoh, reptil. Itu mah majikannya juga digigit, reptil. Ular gitu ya. Cobain aja kalau pelihara itu. Dia nggak bisa bedain majikannya dan lain sebagainya. Dia hanya bisa sensor panas. Jadi kalau kita udah biasa pegang ular, ular yang biasa, otomatis kan kita lebih tenang. Nah, panas tubuh kita berkurang. Tapi kalau yang tegang, itu kan panas, tegang. Nah, itu pasti disamber, digigit. Itu aja. Sama handlingnya aja. Itu yang saya rasakan. Lalu kalau domba, middle. Ada yang pintar, ada yang bodoh. Ya bukan bodoh, kurang pintar lah. Tidak pintar. Bodoh terlalu ini.
Nah, kalau kuda sama anjing pintar kalau menurut saya. Sebetulnya paling pintar anjing. Dia akan kenal kalau sekali udah jilat atau kita udah ngasih makan, itu nggak akan pernah lupa anjing itu. Nah, kalau kuda mirip-mirip dan tergolong pintar menurut saya. Makanya banyak orang yang banyak memelihara kuda dijadikan sebagai hewan kesayangan. Karena memang pintar. Kucing pintar, walaupun kadang-kadang suka maling. Uh, maafkan, maafkan. Kasihan, maaf ya. Saya harus gini kayaknya. Itu ya. Jadi termasuk yang pintar kalau kuda tuh. Dan kalau menurut saya kuda tuh hobi yang mahal, hobinya Sultan. Kalau kuda yang bener kan harganya ratusan juta. Ada kuda yang murah 6 juta, 7 juta ada dari Sumbawa atau dari ini kuda-kuda biasa gitu ya. Atau kuda Delman yang udah afkir, nah itu pasti murah. Nah, jadi kuda itu beragam dari mulai yang terkecil, kalau di sini dilihat itu kuda Falabella ya, sampai Clydesdale, itu yang terbesar. Nah, kita masuk ke bangsa-bangsa kuda. Jadi eh sangat banyak, dihitung ratusan lah, mungkin 300-an lebih bangsa-bangsa kuda yang sudah terdaftar ya. eh Cuman kalau secara ukuran ya paling mudah yaitu kudanya kuda normal sama kuda poni kalau di kita ya. Padahal itu sebetulnya banyak sekali si apa si bangsanya tuh. Ini ilustrasi lah. Ilustrasi paling tinggi, kuda paling tinggi namanya Big Jack itu 82 in, 82,75. Dan yang paling kecil itu adalah Tambelina. Tambelina tuh ada di film apa ya? Ada di film apa ya? Tambelina Peri, Barbie ya? Oke, Barbie ya. Kuda juga kan sama kan ya? Ini hanya 17,5 in. Jadi sekitar 6 kali lipat. Eh, 5 kali lipat. 5 kali lipatnya ya. Tingginya. Tuh bener, tadi 300 lebih ya. Ini lengkapnya 350 bangsa kuda di dunia. 5 yang paling populer itu adalah yang pertama itu Thoroughbred. Thoroughbred ini yang saya tahu kuda yang memang sering dipakai untuk pacuan. Thoroughbred ini asal usulnya kalau tidak salah itu dari kuda Arab sama Turk, apa ya namanya ya, eh, pokoknya belakangnya Turk aja, TURK. Nah itu depannya tuh nama kapten yang apa zaman perang, coba browsing saya lupa, ingat-ingat lupa. Pokoknya yang dua tuh Arab, dari tiga pokoknya baseline-nya kuda Thoroughbred itu dari tiga, tiga bangsa kuda. Yang dua itu Arab, saya lupa nama depannya. Yang satu lagi itu yang saya ingat itu si kapten apa ya, saya lupa, dari B pokoknya, saya lupa. Nah itu nama kuda dari asal usul Thoroughbred apa, dapat Turk, Turk apa, Kurkoman, bukan, nama kapten dah yang saya ingat mah.
Eh? Nah, itu apa? Bukan. Pokoknya belakangnya Turk aja, TURK. Tah, itu bener. Nulisnya gimana? B. Nah, Barley itu kan kapten zaman perang apa gitu. Hati-hati perang di Penogoro. Mentang-mentang Pangeran Diponegoro. Maafkan. Itu ya, jadi Thoroughbred itu terdiri dari tiga jenis bangsa dan biasanya dia tuh si dibuatnya dibuatnya untuk pacuan, si kakinya tuh panjang. Si Thoroughbred itu ciri khasnya tuh kakinya panjang banget. Jadi si langkahnya otomatis kalau panjang jauh ya. Dan ini dia tuh kuat, kuat lari si Thoroughbred ini. Kuat cepet lah. Thoroughbred ini kuat, walaupun sebetulnya kalau saya lebih kalau kuatnya sih kuat Arabian Horse. Lebih sepertinya lebih kuat. Tapi karena ini silangan ya sosok lah ya karena dia darah Arabiannya juga kuat. Dua kan. Nah, yang kedua adalah American Quarter Horse. Kalau ini kalau tidak salah ini tuh Inggris, kuda Inggris sama kuda Spanyol. Kenapa disebut quarter horse? Itu karena dia tuh pelari tapi pendek, sprinter. Quarter kan 400 ya. Kalau half itu kalau apa kalau di lintasan itu 1.600. Eh jadi dia tuh sprinter biasanya. Disilangkan dari kuda-kuda Inggris sama Spanyol. Lupa saya namanya. Tapi kalau tidak salah itu. Tapi tujuannya dia tetap sama-sama kuda untuk pacu, kuda pacu. Sama seperti thoroughbred. Yang ketiga adalah Morgan Horse. Ini juga terkenal. Morgan Horse ini asal usulnya dari nama seseorang yang mengembangkan, Justin Morgan. Si kudanya kalau tidak salah namanya Figur. Si kudanya tuh. Jadi walaupun asal usulnya nggak jelas, belum apa ya, belum jelas katanya banyak yang menyebutkan belum jelas. Tapi si Morgan Horse ini diambil dari nama si Justin Morgan itu. Ini rata-rata tahun 1700-an lah, abad 17-an. Kuda ini di apa? Dikembangkan tuh. Lalu yang selanjutnya Arabian Horse. Mungkin ini yang sepertinya paling tua karena memang sejak zaman dulu di Arab tuh terkenal dengan kuda-kudanya. Banyak pokoknya di Arab tuh banyak rasnya tuh banyak banget. Saya nggak hafal. Banyak banget. Terakhir ini Appaloosa Horse itu diambil dari nama daerah Palosa. Nah, kuda ini uniknya yang saya ingat, dia tuh punya ciri khas totol-totol Appaloosa itu. Totol-totol. Abu-abu totol-totol hitam gitu ya. Nah, yang seperti Astagfirullahaladzim. Kasihan. Di sini aja lah kamu kayaknya. Nah, ini Appaloosa Horse. Jadi totol-totol identiknya. Kalau yang lain ini Arabian, ini mungkin masuknya ke Thoroughbred. Jadi dia biasanya untuk eh, pacuan, bisa juga untuk dressing yang loncat-loncat. Tapi kalau dressing sebetulnya yang paling jinak tuh, yang paling gampang tuh Morgan biasanya. Morgan Horse itu lebih gampang dilatih ya. Kalau Thoroughbred biasanya kencang, besar, tinggi gitu. Kalau berdasarkan temperamen itu dibagi jadi tiga. Kalau yang tadi kan rasnya sebetulnya banyak, cuman yang paling terkenal 5 yang tadi. Nah, kalau berdasarkan temperamen ini mah jelas, cuman ada tiga. Satu hot blood, dua cold blood, tiga warm blood.
Hot blood ini biasanya kuda-kuda yang dia punya energik seperti thoroughbred itu biasanya hot blood. Terus Arabian biasanya hot blood. eh Kalau cold blood itu biasanya yang kalem-kalem untuk narik-narik gitu gitu. Yang eh pekerjaan-pekerjaan yang harian gitu. Dan kudanya juga nggak usah terlalu kenceng-kenceng gitu. Kayak kuda poni gitu ya. Mungkin itu masuknya cold blood. Lalu kuda-kuda untuk pekerja gitu, kuda-kuda pekerja. Nah, kalau warm blood itu biasanya disilangkan antara cold blood sama yang dingin. Tapi darah yang banyaknya sepertinya akan lebih ke arah hot blood. Dikembangkan untuk berbagai kegunaan. Kan nggak selalu kuda itu nggak selalu pacuan. Ada juga yang untuk apa unik-unik gitu ya. Yang kecil-kecil, kuda poni atau apa gitu. Itu dikembangkannya mungkin dari eh, cold blood. Kalau misalnya pengen agak gedean kuda poninya tapi jinak tapi gitu lambat nggak ini apa nggak temperamennya lebih enak itu ya disilangkan. Ini variasi fenotip. Jadi yang muncul misalnya warna bulu atau ciri-ciri khas yang membedakan satu ras atau satu rumpun dengan rumpun yang lain atau satu bangsa dengan bangsa yang lain. Nah, kurang gede ya. Nah, kalau ini hitam itu genetiknya E besar atau E besar E kecil ke bukan ke kucing ya, ini maksudnya A kecil. Jadi dia resesif. Nah, ini kan dominan E besar. Nah, kalau misalnya bay itu biasanya warnanya kecoklatan tapi ujung-ujungnya hitam. Mulutnya hitam, surai atasnya hitam, ekornya hitam, itu bay. Nah, ini tuh E besar atau E besar E kecil ke A besar atau A besar A kecil. Jadi nggak ada yang A kecil. Kalau ini kan full hitam, legam. Nah, kalau chestnut, chestnut itu warna kacang, merah kemerahan. Itu biasanya dia E kecil, resesif di kudanya. Iya, tapi jadinya dominan akhirnya. Itulah nanti kalau variasi fenotipnya nanti belajar di genetik itu lebih ini ya. Dan kalau hereditinya dari hereditasnya, tapi environmentnya juga eh, apa berpengaruh juga. Misalnya climate atau iklim, nutrisi, disease, penyakit, general management dan lain sebagainya. Jadi dipengaruhi juga selain dari genetik juga dari lingkungannya. Ini yang tadi saya bilang. Basic bodinya cuman ada 5. Yang pertama itu black, hitam. Kalau hitam buntutnya putih gimana? Ya itu tetap masuknya hitam karena kan diambil persentase biasanya. Ya, persentase keseluruhan. Tapi ini yang basic bener-bener pure-nya ya, warna pure-nya basic bodinya. Lalu yang kedua, bay. Nih bay yang atas. Nih, ya, yang tadi kata saya hitam pada ujung-ujungnya. Itu bay. Nih, surainya hitam, kakinya hitam, ininya hitam. Solid lah bawahnya. Tapi ininya biasanya warnanya coklat kemerahan. Itu bay. Brown, coklat, chestnut, merah, terakhir putih. Itu basic bodinya. Bay, black, brown, chestnut, white. Itu basic body warnanya. Nah, variasi
banyak. Apalosa, bintik-bintik Apalosa tuh yang tadi ya, dari yang salah satunya ini masuk ras juga Apalosa tuh. Bintik-bintik kayak Dalmatian, tapi bawahnya solid, hitam. Ini solid, mau coklat, mau hitam, bawahnya solid aja. Apalosa. Roan sama, ini juga biasanya bawah-bawahnya hitam, solid. Justru ciri khas Ron lebih solid daripada Apalosa. Kalau Apalosa masih bawahnya kakinya ada yang bintik-bintik. Tapi kalau Ron itu jelas. Dia nyaru, atasnya nyaru, si badannya nyaru, bisa abu-abu, bisa apa. Sama warna solidnya apa? Hitam gitu ya. Kebanyakan sih hitam solidnya. Pain and Pinto ini mah bercak-bercak. Kalau di sapi FH, nah itu kalau di kuda Pain and Pinto. Jadi bontol-bontol itu apa? Bercak-bercak gitu ya. Grey, sorry Palomino dulu. Palomino tuh surainya putih. Surai-surai ekor, surai itu putih, Palomino. Lalu grey, abu-abu, terakhir dan. Dan itu ke coklat, coklat, lebih ke coklat susu, bawahnya hitam. Nih, coklat. Nah, seperti tadi dijelaskan di awal, kondisi ini akan bergantung pada yang pertama iklim, topografi, pes itu apa? Pengendalian. Ya. Forage hijauan, labor tenaga kerja, manajemen skill, sama market. Ya, itu tergantung dari itu. Jadi mereka akan menciptakan apa yang sesuai yang dibutuhkan. Nah, ini kuda poni. Beberapa ras kuda poni yang paling populer antara lain American Sport Pony, American Quarter Pony, British Riding Pony, dan lain sebagainya banyak tuh. Cuman yang paling familiar dan yang paling banyak jadi apa strata sosial itu ya kuda yang tadi yang non poni ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa endangered species fell pony breeders. Jadi ini sebuah film terkait dengan kuda poni. Jadi endanger itu kan sudah hampir punah sebelum kritikal. Jadi endanger, critical, extinct tingkatannya tuh. Jadi ini sudah mengarah-mengarah ke situ karena Vel Pony Breeder mungkin sudah menceritakan kesulitan ketika menjadi breeder poni mungkin sampai mau punah kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga kalau misalnya kalian senang nanti silakan tuh ada linknya. Kalau lihat di kuda di wildlife atau di kehidupan yang nyatanya. Ini di Sumba, jejak petualang Sumba. Kalau saya lihat di sana juga kudanya bagus-bagus. Kalau kalian kebetulan ke daerah Sumba Timur, itu ada satu cottage namanya Nihiwatu. Di Nihiwatu itu kudanya bagus-bagus. Jadi kalau sore itu kuda-kuda liar tuh lari-lari di pinggir pantai. Kudanya bagus-bagus.
Nah, kita sekarang masuk ke sosial ekonomi. Tadi seperti saya bilang di awal, kuda itu adalah hobinya kebanyakan menengah ke atas. Karena untuk membeli satu ekor kuda saja itu cukup mahal, apalagi kuda yang bagus. Nah, jadi kalau hobi kuda itu dia menengah ke atas. Kebanyakan kuda itu awalnya hobi, tapi lama-kelamaan jadinya selain untuk menaikkan status sosial juga bisa dijadikan sebagai apa penghasilan atau sebagai mata pencaharian. Ketika kita punya satu peternakan kuda, di sini kita banyak yang bisa dikomersilkan daripada kita hanya hobi saja sebetulnya banyak. Ketika kita breeding, terutama kalau yang memang suka kuda pacu, itu biasanya anakannya tuh sangat bloodline-nya itu di sangat di apa ya, dihargai lah atau apa ya. Jadi ketika kita punya kuda yang juara, termasuk kalau saya tidak salah baca, sperma yang paling mahal itu ada di Thoroughbred. Thoroughbred itu spermanya pernah jadi rekor termahal si sperma kuda itu. Saya lupain nama kudanya apa ya. Ferrari gitu kudanya apa ya, nama-nama mobil lah. Nah, itu bisa kita breeding di situ. Karena kalau kuda itu asal usulnya harus jelas. Ini kawin sama apa, ini kawin sama apa, ini kawin sama apa gitu ya. Nggak kayak domba-domba yang dijual di pasar hewan gitu atau sapi yang dijual di pasar hewan itu nggak jelas pun nggak masalah. Yang penting gede gitu ya. Tapi kalau kuda dia harus punya darah darah si tetuanya. Kalau misalnya juara pernah juara ya itu harganya akan jauh akan lebih mahal. Nah, lalu ada juga sales atau penjualan. Di sini termasuk ke related bisnisnya eh, kulitnya misalnya ya. Terus eh, apa ya apa eh, pernak-pernik yang kayak gitu ya. Lalu bisa training juga kita melatih si kudanya masuk ke dalam satu bisnisnya. Sampai show facilities seperti yang di mana Ciparanjay ada yang baru kan ya itu show facilities. Itu bisa diintegrasikan jadi agrowisata mungkin ya. Lalu ada yang rental, bisa dipinjamkan kudanya, bisa untuk foto-foto. Kalau di Bali foto-foto sama kuda mahal. Ada foto sama onta, sama kuda gitu ya. Kan mahal lumayan. Terus jadi terapi, jadi ada yang penyakit yang dia bisa sembuh kalau naik kuda gitu. Jadi ke apa sih tulang belakang kayak gitu bisa sebagai untuk terapi. Lalu misalnya boarding jadi tempat penitipan, bisa yang jangka pendek, bisa yang jangka panjang. Nah, di sini juga masuk transportasi, bisa masuk ke komersial. Lalu farm related service, jadi perbaikan-perbaikan kandang, lalu equipment kandang itu bisa jadi salah satu ajang bisnis juga. Bisa juga kita apa keliling-keliling di farm itu istilahnya apa sih? Horse farm tours ya. Lalu bisa juga kalau profesional service, kuda juga ada asuransinya karena harganya mahal. Kalau nggak salah yang di situ juga ada yang harganya lebih dari 500 juta kudanya. Soalnya ada yang thoroughbrednya. Itu kayaknya lebih dari 500 juta. Kan diasuransikan gitu ya. Banyak lah kalau kalian bisa lihat di yang sebelah kanan. Tuh, profesional service. Sampai ke yang ngurus kudanya juga, yang ngurus kesehatannya juga dia bisa apa dijadikan satu putaran bisnis ya. Tuh. Ujung-ujungnya yang dihasilkan dari horse farm ini tujuannya adalah professional association. Nanti ke depannya mungkin bisa breed base atau performance base dan lain sebagainya. Nah, ini kurang lebih sama lah ya. Jadi intinya ini menggambarkan bahwa
kuda juga punya peran dalam sosial ekonominya. Ini kalau kalian mau baca beberapa eh, sertifikat ya atau keterangan ya. Jadi dari mulai yang horse equipment, ada yang training manual gitu ya, sekolah kudanya dan lain sebagainya. Yang ini yang ujung yang kanan ini dari breeder keluarnya. Nih, ya, jadi banyak. Ini berbagai bahan bacaan. Kalau misalnya senang, mangga silahkan gitu ya. Ini beberapa web yang kalian bisa buka terkait dengan kuda. Kalau kalian penasaran gimana si kuda ini di kehidupan nyata, harganya berapa, lokasinya ada di mana, mangga silahkan. Sampai ada konferensinya itu ada. Ini kalau di kita lebih apa familiar, jadi Andong ya. Di Jogja banyak. Kalau di kita paling di daerah Gedung Sate banyak. Paling banyak kalau kita main ke Bromo banyak. Lalu kalau misalnya itu ada lomba pacuan kuda, biasanya di Sumbawa, pacuan kuda di Sumbawa. Ya banyak lah dilihat. Paling kental budayanya kalau di kita ya Sumbawa. Nah, nggak jauh dari kita juga kalau kita lihat nih banyak daerah Bogor itu stable banyak. Nih, ini film-film terkait dengan kuda banyak banget. Yang paling terkenal ya yang pernah saya nonton Black Beauty. Jadi kudanya bagus. Ini dia stambumnya ya kurang lebih apa sertifikatnya. Jadi di kuda tuh jelas namanya, jelas tuh. Namanya Ronggolawe, Ronggolawe 2. Biasanya dia Ronggolawe satunya ada nih. Sampai ciri fisiknya tuh 1804 bau kiri 8 ada ininya, ada ciri-cirinya. Keturunannya KPI Kuda Pacu Indonesia. Jenis kelaminnya jantan, warna hitam, tinggi 164, lahir 2018. Pejantannya Big Vela, induknya Avianti. Jadi tidak hanya eh, jantan, betina juga bisa jadi kuda pacu. Tuh, ini ada lagi tabel silsilahnya lagi. Pejantannya Big Vela, dia induknya dari mana? Sama Dewi Amor tuh di bawah. Lengkap ya. Kesininya damnya apa, siernya apa, terus banyak. Sampai ini ke kakek-kakeknya mungkin ya. Kakeknya impor kalau dilihat ini. Kontak personnya ada tuh di bawah. Ibu Utami, Bapak Insinyur Basri. Nomor teleponnya ada, lokasi Pamulang, Jalan Pajajaran, Tangerang Selatan. Jadi lengkap. Nah, kalau pengen kita lihat sebaran kudanya yang banyak itu yang lebih gelap warnanya. Itu jumlahnya bisa 5 juta ekor di dalam satu daerah.
Kalau kita lihat, kalau kita lihat ini yang paling banyak daerah eh, Amerika, benua Amerika. Kalau Britania ya Inggris banyak. Kalau Indonesia ya gitu aja lah. Indonesia mah nggak terlalu banyak. Mungkin populasinya ada di 250.000 sampai 500.000 ekor. Atau paling bagus mungkin 1 juta ekor kudanya. Ini yang agak-agak gelap di Sulawesi sama di Sumba. Gelap tuh ya. Sumba gelap tuh. Tapi tidak segelap itu apa? Amerika. Nah, ada yang sudah pernah coba daging kuda? Belum. Ada yang pernah? Satu, dua orang nggak ada? Nggak ada banget. Enak daging kuda tuh, cuman syaratnya apa? Besar-besar. Terus kalau yang dipotong kan afkir, jadi suka alot. Makanya orang nggak terlalu suka daging kuda. Padahal sebetulnya kalau kudanya muda mah enak. Itu. Jadi kalau kita lihat yang paling besar itu di Kazakhstan ya. Cina, Mongol, Cina mah segala dimakan kayaknya paling besar terus. Kemarin babi gede ya. Jadi daging kuda ini produksinya yang terbesar itu di Kazakhstan, Cina, Mongolia, Meksiko. Itu ya. Amerika justru dia mencetak Amerika Inggris dia kudanya bagus-bagus tapi nggak dimakan kayaknya. Bukan sebagai konsumsi. Ini tips-tips about meat and the world. Jadi kurang lebihnya kuda tuh masuknya ke meat substitution. Jadi bisa disubstitusikan ya. Ini tren tren dari keseluruhan ternak ya. Kuda itu kecil bahkan cenderung tidak muncul. Ya, tuh. Yang paling besar itu chicken itu 22%, lalu beef, lalu seafood, lalu oh sorry, lalu pork, babi, lalu seafood, turkey, lamb itu masih masuk dan unspecified-nya 23%. Kuda itu masuknya ke unspecified mungkin. Nah, ini populasinya by data Nusa Tenggara Timur, dia paling banyak, ada 125.000 ekor. Sulawesi Selatan itu 176.000, dia lebih banyak. Cuman yang lebih tersorot ya di Sumba. Ini produksi dagingnya di Sulawesi Selatan dia banyak karena mungkin orang yang banyak makan di sana, makan daging kuda. Kalau di Sumba nggak terlalu banyak. Sumatera Utara banyak, justru Jawa Barat sedikit ya. Bahkan DKI jarang ya. Jawa Timur cukup banyak, lebih banyak dari Jawa Barat. Secara keseluruhan Indonesia totalnya 1.526 ton. Ini pasar kuda yang terkenal di kita di Jeneponto, Sulawesi.
Kudanya banyak, dari mulai kuda lokal sampai kuda yang silangan-silangan ada di sana. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Bentar.